Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala syukur pada Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Salawat serta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini sudah hadir di antara kita. Alhamdulillah, beliau Ustaz Muhammad Fazil Azim. Agenda ini adalah bagian dari opening kedai Ibrik, diseduh sepenuh hati peneguh jiwa raga sejati. Tema kita Ibrik, kopi dan Usmani. Jadi kopi itu ditemukan oleh muslimin tahun 850 Masehi. Dari namanya kita tidak dapat mengelak bahwa kopi itu memang awal-awal yang mengembangkan itu mencicipi rasanya, menikmati, mendapatkan manfaatnya. Memang Arab itu, Arab. Nah, ini namanya Arabica. Walaupun ditemukannya merujuk pada satu dari dua tempat. Yakni yang pertama adalah Risha yang ada di Ethiopia, yang kedua merujuk pada wilayah yang bernama Sona'ah. Sebagian ulama mengatakan ismul qahwah, nama qahwah itu min kalimatil kafah, dari kata kafah, bukan kafah. Kalau kafah itu sudah total kafah, padahal nama kafah sendiri berasal dari kata qahwah. Nah, ini wallahu a'lam ini. Ini perlu penelusuran terlebih jauh. Jadi kalau yang mengatakan bahwa nama kafa itu dari kata qahwa, ini berkenaan dengan ketika orang bertanya, dari mana Anda, min aina anta, dari mana kamu? Lalu mengatakan, saya dari kampungnya kopi, gitu ya. Nah, lama-lama itu populer dengan sebutan kafa. Dari kata kafa ini pula akhirnya kita mengenal kata kafein, kafayain, kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi kafein. Kopi itu diserap dari bahasa Arab menjadi kopi, kafe, kopi, dan seterusnya, gitu ya. Di masa itu cara mendapatkan manfaatnya tidak dengan disangrai, dan digiling dengan proses yang sangat lama dalam bentuk masih green bean, masih mentah. Sampai sekarang di banyak wilayah Arab orang masih menyukai minum green bean, tetapi tidak dengan cara digiling seperti dulu sampai keluar airnya, yang waktu itu memerlukan waktu antara 8 sampai 12 jam. Digiling sangat halus, kemudian direbus menggunakan ibrik. Jadi dituangkan menggunakan air dingin, atau yang kedua airnya mendidih dituangkan kopinya, atau yang ketiga ini sudah disiapkan di gelas lalu tuangkan air panas. Agar awet green bean itu disangrai tapi sangat sebentar, hanya agar terkena panas sedikit. Jadi start to peel, mulai pucat itu, jadi mungkin hanya 1 menit 2 menit, dan kita merasakan getahnya masih bergetah itu. Nah, untuk memperkaya rasa, karena kopi yang mentah itu ya bergetah, dan kalau bahasa Jawanya langu, sebenarnya ini bukan penjelasan dari mereka, melainkan penjelasan dari saya. Karena nyatanya memang ada kopi yang masih langu dan mereka suka itu ya. Ini yang saya rasakan. Maka dan nyatanya memang yang berkembang adalah diberi pengaya rasa yang sifatnya bermanfaat juga. Ada 3 unsur utama, yakni kardamom, kemudian saffron, kemudian mawar, ya, dan mawar. Adapun bagi yang mau manis itu bisa ditambahkan madu setelah diseduh mulai agak dingin itu. Ini tadi apa yang berkembang di dunia Arab, perkembangan yang ada di sana maupun di Turki semasa Utsmani terutama, semuanya berkaitan dengan upaya untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Dengan bagaimana agar manfaat optimal itu lebih mudah dinikmati. Karena sesuatu yang bermanfaat akan susah dicerna orang kalau rasanya menyiksa.
Nah, rasanya ndak enak. Jadi jamu. Nah, mereka kan mengembangkan jamu yang enak dirasakan, gitu ya. Untuk menambah rasa, kopinya ini masih kopi yang basah, tapi disangrai, sehingga luarnya ini dapat rasa yang lebih kaya, tetapi getahnya nggak hilang. Tetapi tadi seperti saya sarankan, sebaiknya jangan digiling dengan menggunakan grinder Latina, karena grinder Latina itu tidak disiapkan untuk giling kopi Arab yang masih keras itu ya. Mereka ada grindernya sendiri. Grinder Arabia ya, grinder Latina. Grinder Arabia bukan Arabica ya. Nah, boleh dicoba dikermus kalau ada yang mau. Kalau bungkus juga boleh. Jadi kalau dicium baunya seperti masih ada getahnya. Yang ini memang sudah sempat disangrai tetapi masih cukup kuat. Dan memang kalau yang berkembang untuk Ini kayak sembilan aja ngambilnya. kopi gaya Arab memang sengaja itu, memang sengaja ya. Monggo bisa dicoba itu. Disangrai tetapi tidak menghilangkan getahnya. Iya, itu kan cuma luarnya saja. Itu berbeda kalau kopinya sudah dijemur kering. Kalau sudah sangat kering, kemudian disangrai, itu kan matanya sampai dalam. Yang banyak berkembang hingga sekarang, walaupun boleh dikata terhenti setelah jatuhnya Khilafah Utsmani, adalah kopi dengan berbahan rempah yang jumlahnya 7 atau 9. Kalau di masa Utsmani ini antara lain kan diminum pada saat untuk pasukan yang mau berangkat perang, itu dengan menggunakan 7 macam rempah. Dan ketika pulang perang itu ada 9 macam rempah. Dulu itu hal awal yang ditanyakan, hal awal yang dikejar adalah manfaat. Artinya ketika sesuatu bermanfaat, walaupun awalnya mereka tidak suka, mereka berusaha mengejarnya, berusaha mencarinya. Contoh tadi berkenaan dengan kopi dari kulit kerasnya kopi, kulit gabah. Nah, untuk memperkaya rasa itu akhirnya dicampur dengan jahe, kemudian dicampur dengan kayu manis, baik kayu manis langsung ataukah dari minyaknya. Nah, ini minyak kayu manis, coba diteteskan. Nah, jadi nanti kalau ada yang mau nyoba ya silakan itu. Ini semua dalam rangka memperkaya manfaat sekaligus memudahkan menikmati. Wallahu a'lam bishawab.